Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan proses, yang dimana terdapat beberapa jenis algoritma penjadwalan, yaitu siklus CPU, RRSGF non-preemptive, dan RRSGF preemptive. Baik, yang saya akan bahas pertama yaitu siklus CPU atau konsep dasar. Sistem multiprogramming diperlukan untuk memaksimalkan utilitas CPU. Ketika proses dijalankan, akan ada siklus eksekusi CPU dan menunggu I/O yang disebut dengan siklus CPU I/O burst. Eksekusi proses dimulai dengan CPU burst dan dilanjutkan dengan I/O burst, diikuti CPU burst lainnya, kemudian I/O burst lain, dan seterusnya. Ketika satu proses dieksekusi, maka akan ada banyak CPU burstnya pendek dan ada sedikit CPU burstnya yang panjang. Program yang I/O bound biasanya sangat pendek CPU burstnya. Program CPU bound yang memungkinkan CPU burstnya sangat lama. Oleh karena itu, sangat penting memilih algoritma penjadwalan CPU. Baik, ini adalah gambar siklus CPU. Kapanpun CPU menjadi idle, sistem operasi harus memilih salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian ready atau siap untuk dieksekusi. Pemilihan tersebut dilakukan oleh short term penjadwalan memilih dari sekian proses yang ada di memori yang sudah siap dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk mengeksekusinya. Lanjut ke penjadwalan proses RRSGF non-preemptive. Round robin shortest job list non-preemptive merupakan penjadwalan dengan pemberian jatah waktu sebesar Q kepada setiap proses. Tetapi pada saat AT sama, yang dipilih berikutnya untuk proses adalah BT-nya kecil. Contoh, proses arrival time, burst time, P1, P2, P3, P4, dan P5. Arrival time 0, 2, 3, 5, 9, dan burst time-nya 12, 8, 5, 2, dan 1. Diketahui quantum time-nya. Terdapat CPU dan RQ. Waktu tunggu untuk masing-masing proses adalah P1 sama dengan 0 tambah 19 dikurang 3 sama dengan 16. P2 sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. P3 sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. P4 sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. P5 sama dengan 10 dikurang 9 sama dengan 1. Jumlah keseluruhan ialah 32. Waktu tunggu rata-rata untuk setiap proses adalah 32 dibagi 5. 5 terdapat dari jumlah P1 sampai dengan P5 sama dengan 6,4 mili detik.
Selanjutnya RRSGF preemptif. Definisi dari RRSGF preemptif merupakan pemberian jatah waktu sebesar Q atau kuantum pada setiap proses dengan persyaratan bahwa jika PA sedang running, datang PB dengan BT yang lebih kecil, PA langsung berhenti dan masuk ke RQ. PJ dijalankan sampai selesai atau sampai kuantumnya habis, dan kalau saat PJ running, datang lagi PK dengan BT yang lebih kecil. PJ langsung berhenti dan masuk ke ready. PK dijalankan sampai selesai atau sampai kuantumnya habis, dan demikian seterusnya. Contoh proses arrival time burst time. Proses P1, P2, P3, P4, dan P5. Arrival time-nya 0, 2, 3, 5, dan 9. Burst time-nya 12, 8, 5, 2, dan 1. Diketahui kuantum time-nya terdapat CPU dan RQ lagi. Waktu tunggu untuk setiap proses adalah P1 sama dengan 0 ditambah 18 dikurang 2 sama dengan 16. P2 sama dengan 0 ditambah 11 dikurang 3 sama dengan 8. P3 sama dengan 0 ditambah 7 dikurang 5 sama dengan 2. P4 sama dengan 0, dan P5 sama dengan 10 dikurang 9 sama dengan 1. Waktu tunggu rata-rata untuk setiap proses adalah 27 dibagi 5 sama dengan 5,4 mili-detik. Dari penjadwalan dengan menggunakan algoritma Round-Bin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk contoh proses P1, P2, P3, P4, dan P5, di sini terlihat bahwa rata-rata waktu tunggu paling kecil diperoleh jika metode yang digunakan adalah metode RRSGF preemptif. Rata-rata waktu tunggu adalah 5,4 mili-detik. Untuk metode Round-Bin, apabila sebuah proses yang sedang running kehabisan kuantum, maka dia harus keluar dari CPU. Akan tetapi, untuk metode RRSGF preemptif, walaupun ada proses PJ yang datang ketika PI sedang running, I tidak sama dengan J. Jika BT PJ sama dengan BT PI dan kuantumnya PI masih ada, maka PI akan dijalankan terus sampai terminate atau habis kuantumnya. Baik, itulah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.